Selamat berjumpa anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam kesempatan hari ini. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran melalui video pembelajaran kali ini. Anak-anak sekalian, kita akan membahas tema 7 indahnya keragaman negeriku. Pada subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sekalian, kita akan membahas 7 hal dalam kesempatan hari ini, seperti yang terlihat pada layar monitor anak-anak. Anak-anak sekalian, ketika kita membaca sebuah buku, maka kita tidak jarang menemukan kata sulit dalam sebuah kalimat. Ketika kita menemui kata sulit, maka kita kesulitan memahami maksud kalimat itu apa. Nah, kita bisa mengatasinya atau mencari jalan keluarnya, yaitu dengan mencari arti kata sulit itu menggunakan buku kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa dipergunakan. Anak-anak, ini adalah contoh teks yang mengandung kata sulit. Anak-anak perhatikan, dalam teks ini ada kata yang tercetak tebal, yaitu kata harkat dan martabat. Kita akan mencari tahu menggunakan buku Kamus Bahasa Indonesia. Setelah Pak Guru buka buku Kamus Bahasa Indonesia, kata harkat mempunyai arti derajat, nilai atau harga. Sedangkan kata martabat mempunyai makna harga diri. Anak-anak perhatikan dalam gambar, ada seorang anak dan temannya mencium tangan orang yang lebih tua, menggambarkan masing-masing mempunyai harkat dan martabat dengan kewajiban yang berbeda. Anak-anak sekalian, selain menemukan kata sulit, kita juga tidak jarang menemukan istilah pada suatu teks. Dalam membaca teks, kita menjumpai istilah dan ada dua jenis istilah yang kita temui. Yang pertama adalah istilah umum, yaitu kata yang penggunaannya sudah biasa digunakan. Tetapi kalau kita jarang mendengarkan atau jarang membacanya, jarang menemukannya, maka kita akan kesulitan memahami kalimat yang mengandung istilah itu. Yang kedua adalah istilah khusus, yaitu kata yang penggunaan dan maknanya pada bidang tertentu. Anak-anak sekalian, ini adalah teks yang mengandung istilah dalam pendidikan. Kata yang tercetak tebal pada teks ini yaitu Bapak Pendidikan. Anak-anak sekalian, ini adalah gambar Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Arti istilah Bapak Pendidikan adalah orang yang menjadi pemimpin atau perintis pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara mendapat gelar Bapak Pendidikan karena jasanya memelopori dan merintis pendidikan di Indonesia. Anak-anak sekalian, ketika kita membaca sebuah teks, maka kita melakukan dengan teknik tertentu. Yang pertama, membaca nyaring. Yang dimaksud dengan membaca nyaring adalah membaca bersuara. Tujuannya agar orang lain mengerti informasi yang kita bacakan. Dengan demikian, pembaca dituntut untuk mengucapkan kalimat dengan lafal yang jelas dan intonasi yang baik dan menarik. Tujuannya adalah supaya orang lain tertarik dan untuk mendengarkan dengan perhatian yang baik. Yang kedua adalah membaca dalam hati. Yang dimaksud dengan membaca dalam hati adalah membaca tanpa bersuara. Membaca dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang bekerja dalam membaca dalam hati adalah pikiran atau otak dan gerakan mata, sementara mulutnya tertutup rapat. Tujuannya adalah untuk membaca dalam hati, untuk memahami bacaan. Anak-anak perhatikan gambar animasi, seseorang yang membaca dengan membolak-balik buku tetapi mulutnya tertutup rapat. Kalau anak-anak membaca dengan buku yang ukurannya lebih kecil, maka tidak perlu menggeleng-gelengkan kepala tetapi cukup menggerakkan mata saja. Ini adalah contoh teks bacaan yang bisa dipakai sebagai latihan untuk membaca, baik itu membaca bersuara atau membaca dalam hati. Kita lanjut ya. Anak-anak sekalian, ketika kita sudah membaca suatu teks,
maka kita bisa menyampaikan informasi melalui peta pikiran. Apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah penyajian atau penyampaian ide, konsep maupun informasi secara visual, yaitu menggunakan gambar. Manfaatnya adalah menyampaikan informasi dengan peta pikiran akan lebih mudah untuk memahami informasi. Ini adalah contoh bentuk peta pikiran. Anak-anak, ini adalah penyampaian informasi dalam bentuk teks. Kalimatnya demikian banyak, sebanyak 3 paragraf. Kita bandingkan dengan penyampaian menggunakan peta pikiran. Judulnya adalah Keragaman Ekonomi di Indonesia. Yang pertama kita sampaikan aktivitas ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, aktivitas ekonomi pertanian lahan basah, aktivitas ekonomi pertanian lahan kering, aktivitas ekonomi peternakan unggas, aktivitas ekonomi peternakan hewan kecil. Anak-anak, ini lebih pendek, lebih singkat kata-katanya, tapi dalam bentuk gambar, informasi yang disampaikan sama. Yang kedua atau yang berikutnya adalah menyampaikan informasi dengan ringkasan. Sebelum kita menyampaikan informasi dalam bentuk ringkasan, tentu saja kita mesti membuat ringkasan. Yang pertama kita lakukan adalah membaca terlebih dahulu teks atau bacaan. Dari sana kita mencatat hal penting dari bacaan, menuliskan informasi ringkasan dengan sesingkat-singkatnya. Yang keempat, menyampaikan informasi kepada orang lain dengan runtut dan benar. Dilakukan secara tertulis atau secara lisan. Anak-anak sekalian, ini adalah ringkasan dan contoh orang yang menyampaikan ringkasan, menyampaikan pesan yang ada dalam ringkasan. Anak-anak sekalian, menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk menyampaikan pesan dalam bentuk pikiran, maka kita harus tahu cara menuliskan peta pikiran dalam bentuk tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah contoh bentuk peta pikiran, sekarang dalam bentuk kotak-kotak. Ini adalah contoh teks yang bisa kita buat menjadi peta pikiran. Ada 3 paragraf. Kita pikirkan paragraf pertama, kedua, ketiga, pokok pikirannya, dan itulah yang kita tuliskan di dalam peta pikiran. Anak-anak, dari teks tadi kita bisa menuliskan informasi, judulnya adalah Keragaman di Indonesia. Pertama kita sampaikan keragaman adat, budaya, dan agama. Toleransi dan saling menghormati, menghargai kebudayaan. Anak-anak, kalimatnya singkat. Tetapi karena kita sudah membaca teksnya tadi, maka kita bisa menjelaskan berdasarkan pokok pikiran itu. Menuliskan gagasan pokok. Anak-anak sekalian, ini adalah teks bacaan. Kita akan menentukan apa gagasan pokok pada teks ini. Pak Guru mengambil dari kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf ini terdapat pada awal paragraf. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Gagasan pokoknya adalah kelestarian hutan. Demikian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat menambah ilmu anak-anak dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.